Uh, udah soft opening, Pak. Garis kayak gini tuh cantik ya. Bagian belakang. Oke. Selamat datang di Maxius. Jadi di samping kita ini sekarang ada mobil yang maco banget pada tahunnya gitu ya. Ini merupakan Suzuki Escudo 2004. Jadi Escudo ini masih satu basis dengan Vitara series lainnya ya kalau di luar negeri ya. Tapi berhubung ini ada generasi kedua gitu. Dulu kan dia punya saudara ya, punya Sidekick, punya abangnya Grand Vitara. Tapi khusus untuk tahun ini dia eksklusif hanya Suzuki Escudo saja ya, dengan dua varian mesin, ada yang 2000 cc dan 1600. Ini kebetulan review kita ini yang 1600 cc. Dan untuk lawan ya pada masanya ini merupakan CR-V generasi pertama, Hyundai Santa Fe pada tahunnya gitu, dan X-Trail semacamnya lah, SUV yang dimana dia penggerak belakang, walaupun CR-V sekarang sudah mulai berganti kiblat ya, dan ADD juga udah mulai berganti kiblat. Ya, kita lanjut ke bagian depan yuk. Bagian depannya ini dia masih menggunakan kaca buram ya. Klaster lampunya itu dia di tengah ini lampu utama gitu. Dan ada lampu senjanya dan ada lampu sennya. Jadi menjadi satu di satu tempat ya. Dan kebetulan memang varian ini sudah ada fog lampnya ya. Bagian grillnya ini manis ya, manis. Jadi kayak dia aksen chrome grillnya itu hanya di tengah. Hanya di bagian emblem dan ventilasi udara untuk ke mesinnya ya gitu. Dia dan lebih minimalis dan lebih santai gitu ya. Dia pilar A-nya tidak terpisah ya gitu. Jadi pilar A-nya tuh tidak ada klasternya lagi. Dia langsung. Dan untuk handle dia masih handle tarik. Dimana aksen handle-nya tuh chrome gitu. Jadi di sini udah include side guard loh. Di sini pilar B-nya cenderung pipih ya, dan kalau kalian perhatiin di sini tuh ada tarikan garis ya. Ada tarikan garis. Jadi untuk mobil pada tahunnya tuh tarikan garis kayak gini tuh cantik ya, dan jarang ada mobil pada tahunnya tuh yang menggunakan tarikan garis seperti ini ya. Di side guard-nya. Sudah ada pelindung air, sudah include, dan pilar C-nya pun relatif manis ya untuk mobil-mobil tahun segini gitu. Kita lanjut ke bagian belakang ya. Jadi di bagian belakang ini dia masih pakai spare tire yang di luar ya. Tapi cover spare tire-nya itu nggak full size gitu. Jadi nggak dibilang konde pun, jadi nggak sepenuhnya konde ya. Oke. Dan untuk spare tire-nya sendiri di sini temporary ya. Di sini masih pelek kaleng. Kalau misalkan stop lamp ya, dia tuh tipikal yang klasik pada awal 2000-an ya. Dia bertumpuk. Jadi dimulai dari sen, lampu mundur, dan lampu stop lamp-nya justru paling bawah. Duduk di bagian sini enak ya, kalau misalkan kita parkirin mobil di alam segala macem, kita bisa nikmatin alam, kita bisa santai-santai kayak gini lah. Keuntungannya kalau keuntungan mobil-mobil gede kayak gini ya, walaupun kalau misalkan dia bukanya ke atas kan bisa nutupin kita dari sinar matahari gitu. Tapi kalau gini jauh spesial, lebih mudah, practicality-nya lebih mudah, dan masukin barang lebih enak. Dari segi mesin, ini merupakan mesin 1600 cc yang berpenggerak belakang dengan output tenaga sebesar 107 horsepower dan juga torsi 144 Nm. Udah warna body dan dia sudah ada peredamnya ya. Sekarang kita ngobrolin interior ya. Jadi di sini kita lihat kualitas dashboardnya. Di sini memang hard plastik tapi dia cenderung hampir empuk ya. Jadi kualitas plastik itu masih oke ya. Masih oke. Dan kalau kita lanjut ke bagian speedometer. Jadi di sini tuh dia speedometernya sudah punya layar digital sebenarnya ya. Lebih ke odometernya dia udah digital. Terus di situ ada indikator bensin, ada indikator suhu, dan udah punya tachometer. Terus kalau misalnya kita lanjut ke door trim, di sini ada panel yang sama seperti dashboard ya, cuman kalau di sini ada fabriknya. Door handle pun di sini dia yang model cungkil ya, walaupun belum ada aksen chrome atau apapun. Dia sudah electric mirror. Baik itu di kanan kiri. Power window-nya tuh udah auto ya, untuk sisi penumpang saja, sisi driver saja gitu. Untuk yang lainnya belum auto up and down. Tapi dia bisa dikontrol dari center sini gitu. Kisi AC-nya ada dua ya, ada kanan kiri yang cukup besar, jadi
oke lah untuk mobil 2004 ini AC udah asik banget ya. Dan ada jam digitalnya. Secara default dia punya jam digital dan ada logo Escudo-nya ya. Di tengah ada hazard, terus kisi AC-nya di sini dia hanya single ya. Jadi pengaturannya hanya belum bisa arah semburannya belum bisa diarahin kemana-mana, cuman dia hanya speed fan-nya aja yang ada gitu. Dan untuk suhu pun menyesuaikan dari speed fan ya. Untuk parking brake dia masih handbrake ya, masih handbrake dan ujungnya itu udah chrome. Ujung handbrake-nya udah chrome. Dan cup holder ini tuh ada penutupnya. Cantiknya di cup holdernya tuh dia kisinya bisa ditutup gitu. Ini yang udah paling jarang di mobil zaman sekarang. Lighter. Dan lighter ini pun sekaligus power outlet ya, power outlet 12 volt. Jadi udah bisa, kalau misalnya lu punya adapter yang bagus ya udah bisa fast charging. Di sini pun di bagian depan di samping transmisi ada power outlet juga. Bagian tengahnya ini bisa dimajuin dikit. Di saat lu majuin dikit, ini pun relatif walaupun gak terlalu empuk tapi setidaknya dia ada kulit fake-nya gitu ya. Jadi nggak terlalu keras lah buat tangan lah. Oke lah, masih oke. Dan kalau misalkan kita buka, di sini ada laci penyimpanan tertutup yang lumayan dalam ya. Dalam banget. Nggak dalam banget sih, lumayan dalam lah. Laci penyimpanan di sini, udah soft opening Pak. Jadi dia udah soft opening ya. Jadi ternyata Escudo ini kelasnya udah beda ya pada masanya ya. Karena nggak semua mobil Jepang itu menggunakan sistem soft opening seperti ini. Terus di sini ada laci penyimpanan terbuka yang lumayan dalam ya. Kalau untuk pengaturan kursi sendiri dia maju mundurnya lengkap ya, maju mundur, recliningnya. Sayang memang dia belum ada height adjuster ya. Jadi untuk posisi berkendara ini commanding banget ya. Kita dipaksa untuk tinggi ya. Nah kita lanjut ke spion belakangnya. Jadi spion belakangnya itu udah day night view ya. Udah ada tuas buat day night view-nya ya. Dan di sini lampunya tuh terpisah loh, kanan dan kiri loh, lampu bacanya loh. Dia ada saklarnya terpisah jadi nggak gabung ya. Terus kalau misalnya kita lihat penutupnya, udah ada vanity mirror-nya ya, walaupun belum ada lampu khususnya ya. Di bagian penumpang udah ada vanity mirror juga. Dan kayaknya bisa disampingin deh. Oh bisa. bisa disampingin ini mobil. Udah bisa tilt ya, walaupun belum bisa teleskopik. Terus apa lagi ya? Ya udah sih untuk bagian depan ya, interior bagian depan segitu ya. Dan ini untuk mobil 2004 itu udah oke banget ya. Mobilitasnya, fleksibilitasnya segala macam buat penyimpanan gitu udah relatif banyak ya buat buat mobil tahun segitu. Yuk habis ini kita lanjut ke belakang. Panas banget. Kita lanjut di bagian belakang ya. Jadi bagian belakang itu ini posisi berkendara gua tadi dengan tinggi gue itu 174 cm. Dan untuk legroom masih oke ya, oke banget. Masih ada space yang banyak banget ya. Untuk headroom ini oke walaupun nggak banyak tapi untuk tinggi gue yang 174 cm dia nggak mentok ya. Di sini ada handle pegangan. Lalu kualitas door trim di belakang itu mirip ya dengan yang depan ya. Jadi ada fabriknya di bagian yang tersentuh tangan ya, di bagian jok penumpang pun dua-duanya udah ada seat back pocket ya. Udah ada seat back pocket. Dan ini yang tadi gue mau ceritain kalau pada. Jadi kalau misalkan konsol tengah itu dibuka, dia tuh ada cup holder buat bagian belakang ya. Jadi ini mobil punya kepraktisan yang oke banget ya gitu. Jadi biasanya pada tahun tersebut tuh orang pada nggak mikirin mobil tuh banyak cup holder, tapi untuk Escudo ini udah banyak banget ya aksesibilitas cup holder ya. Walaupun di door trimnya dia cenderung kagak ada penyimpanan apa-apa ya. Ada penyimpanan tapi kecil banget buat dokumen kali. Nah, terus kita kalau misalnya lihat bagian tengah ini udah ada armrest, tapi kayaknya emang armrestnya lu harus milih lu yang pakai armrest orang kiri apa orang kanan gitu ya. Karena emang armrestnya cuma segini. Dan pelipatan kursinya tuh ini nggak biasa ya. Ini bukan 40-60, tapi pelipatan kursinya tuh 50-50. Namun ada suatu hal yang keren di mobil ini ya. Jadi ini mobil udah bisa di reclining. Jadi ini mobil kerebahannya bisa diatur sama lu ya. Di sini pun ada.
Di sini pun ada gitu. Ya pokoknya udah bisa di reclining dah. Untuk mobil tahun segini udah oke banget ya buat di reclining ya, walaupun ini agak keras. Nah, bisa kan? Iya. Jadi untuk bagian belakang oke, dia bisa rebahan. Legroom lega, bisa rebahan. Aduh. Untuk sensasi berkendaranya sendiri, ini tuh mesin 1600 cc relatif halus ya. Walaupun dibejak gini, dia nggak terlalu kerasa torsinya ya sebenarnya. Cuman apa? Dari segi keiritan, kalau berdasarkan yang punyanya sih lumayan irit ya buat 1600 cc ya. Dia bisa di dalam kota tuh bisa dapat 19 atau dan di luar kota tuh sekitar bisa 114 lah. Nah, untuk kaki-kakinya sendiri ini mobil gede ya, mobil gede SUV gitu. Harusnya kan limbung atau empuk-empukan ya. Ini terbalik. Ini malah kaki-kakinya keras loh. Ini kita ada porsi dulu. No, ini keras gitu. Cuman di satu sisi malah bikin steering feedbacknya segala macamnya, sensasi berkendaranya malah bikin kita enak gitu. Feedback dari si ini dapat, dari si siapa? Dari si setir dapat gitu. Akurasi setir juga oke gitu. Nih, kita di depan ada tikungan. Gitu. Akurasi setir dapat oke gitu. Jadi untuk sebuah SUV yang lumayan gede gitu, ini sensasi berkendaranya sih masih fun to drive banget sih ya. Gitu. Dan untuk semi off-road ini kan jalan-jalan Bekasi banyak yang semi off-road nih. Gue rasain sih masih bisa lah ya, walaupun lo kompensasinya emang shock breakernya itu kerasanya keras ya bentingannya ya. Ya, jadi untuk mobil dengan pasaran 60-70 juta itu ini udah sangat worth it ya kalau menurut gue. Jadi SUV berpenggerak belakang dengan harga 60-70 juta dengan fitur-fitur yang udah cukup oke lah gitu, dengan sensasi berkendara yang fun to drive banget ya bisa dibilang ya, walaupun agak keras ya. Kami dari Maxius undur diri. Apabila video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa di like, subscribe juga channel kita, dan juga berikan komentar kalian ini request mobil apa selanjutnya, biar kali aja kita bisa mengembangkan hobi kita yang nge-review kayak gini. Oke? Maxius, bye-bye.